Nusa tanah Islam muda dibina pemuda dan megah, digelar Darussalam sejahtera, tempat para mahasiswa. Mari putri, mari putra, bekerja sukarela. Mari putri, mari putra, membangun kota mahasiswa, dijaga gunung selama perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Halimatus Sa'diyah, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh Ibu Malina SPD. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 3 Dewantara. Assalamualaikum Bu Malina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi Bu ya, sebab nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas Bu ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan proses pembelajaran di kelas, sehingga Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid itu ya. Sebelum saya melakukan supervisi di kelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama berkenaan dengan tujuan Bu ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini adalah peserta didik mampu menganalisis persamaan dan perbedaan sel hewan dan tumbuhan dan membuat model sel. Baik, tujuan yang ingin Ibu capai adalah peserta didik mampu menganalisis persamaan dan perbedaan sel hewan dan tumbuhan dan membuat model sel itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi nantinya? Untuk area pengembangan yang akan saya observasi ada dua, yaitu dari segi pengetahuan dan segi keterampilan Bu. Yang pertama, kalau dari pengetahuan melalui tes tertulis berupa respon atau tugas yang diberikan dan penilaian harian selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, dari segi keterampilan melakukan pengamatan dan melengkapi data hasil pengamatan mikrofis, sel hewan dan sel tumbuhan. Berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai ada dua, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa Bu ya. Kemudian saya ingin mendengar bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya Bu. Ya. Baik, dari strategi pembelajarannya yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, begitu Bu. Kemudian saya akan membagikan kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa itu. Dan untuk metodenya saya menggunakan model pembelajaran discovery learning Bu. Dan untuk itu metodenya adalah diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan Bu. Baik Ibu, jadi rancangan yang akan Ibu terapkan dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Kalau model Ibu menggunakan model pembelajaran discovery learning, dan kemudian kalau metodenya Ibu akan melakukan diskusi kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab ya. Nah, sekarang bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan di dalam kelas?
Untuk media pembelajaran yang saya akan gunakan yaitu LKPD, lembaran penilaian, slide presentasi, dan juga menggunakan laptop tentunya. Baik Ibu, kira-kira Ibu kapan akan melakukan kegiatan tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa Bu? Kebetulan saya ada jadwal di hari Rabu pada jam pertama 1 dan 2 Bu, di kelas 82. Oke Bu, nanti di hari Rabu depan di jam 1 dan 2 di kelas 82 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat, mengamati, dan mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya. Kemudian nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan terakhir Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh tenaga praktik saya Ibu Ditiyawati. Nah, sebelum kita akhiri percakapan hari ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita tadi? Dari hasil percakapan kita tadi, saya memiliki gambaran tentang apa saja yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya, seperti strategi ataupun media yang akan saya gunakan. Dan media itu akan saya persiapkan dari sekarang, Bu. Saya memiliki gambaran itu, Bu, dari percakapan kita hari ini. Terima kasih banyak Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Dan sampai bertemu di kegiatan observasi kelas Bu ya, di hari Rabu depan. Terima kasih. Baiklah, demikian percakapan kita hari ini dan sampai bertemu di observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Saya Halimatus Sa'diyah dari SMP Negeri 3 Dewantara mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Hadir semua hari ini? Siapa yang dihadir? Najwa Satria. Kenapa? Ada beritanya. Sebelum kita lanjut pelajaran selanjutnya, Ibu ingin mengulang kembali materi minggu lalu. Ada yang ingat apa materinya? Ada Apa materi minggu lalu? tentang sel. Tentang sel. Ada yang bisa menjawab apakah itu sel? Sel. Tidak ada? Sel merupakan unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk. Iya, sel adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sekarang kita lanjut ya. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis persamaan dan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, ya, dan membuat model sel. Sebelum dilanjut, kalian melihat dulu video yang ada di YouTube.
pengertian masing-masing ya. Wow. Ya, ya. Perhatikan situ. Perhatikan ya kelompok 2. Fokus nggak bisa.
Kerja sejenak, berhenti dulu, kita refleksi sebentar biar sehat, kuat ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Terima kasih ya siap semua. Masya Allah. Kelompok ini Ready. sudah siap. Kelompok sudah siap. Sekarang kita kalian presentasikan di depan kelas. Kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas masalah perbedaan sel-sel yang terdapat pada hewan dan tapi tidak terdapat pada tumbuhan. 1. Living cell. Living cell tidak terdapat pada hewan tetapi terdapat pada tumbuhan. Yang kedua, vakuola. Vakuola terdapat pada tumbuhan, tidak terdapat pada hewan. Yang ketiga adalah chloroplast. Sel chloroplast terdapat pada tumbuhan, tetapi tidak terdapat pada sel hewan. Kedua, mengapa tumbuhan tidak dapat bergerak seperti hewan? Karena tumbuhan memiliki living cell. Living cell bersifat kaku dan terdapat pada bagian terluar dari sel tumbuhan. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami di kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel, sedangkan pada sel hewan tidak terdapat dinding sel. Vakuola. Vakuola terdapat pada sel tumbuhan, tapi tidak terdapat pada sel hewan. Chloroplast terdapat pada sel tumbuhan, tapi tidak terdapat pada sel hewan. Mengapa tumbuhan tidak dapat bergerak seperti hewan? Coba jelaskan. Karena tumbuhan memiliki dinding sel. Dinding sel bersifat kaku dan terdapat pada bagian terluar dari sel tumbuhan. Sekian dari kami.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sel hewan, perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Hewan tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki korkotas dan tidak memiliki vakuola. Berdasarkan gambar nukleus Yang berwarna kuning. yang berwarna kuning nukleus, yang berwarna merah nukleus, yang berwarna ungu retikulum endoplasma, Retikulum endoplasma. yang berwarna coklat badan Golgi, yang berwarna ungu Tawa. Mitokondria. mitokondria, yang berwarna biru dinding sel, yang berwarna coklat ribosom, yang berwarna biru plasma, yang berwarna oranye membran sel, yang berwarna kuning Lisosom. lisosom, yang berwarna coklat gula. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil kerja kelompok hari ini, siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Kamu. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah kami para murid dapat mengetahui beberapa sel yang tidak dimiliki oleh hewan tetapi dimiliki oleh tumbuhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian ya. Hari ini hasil kerja keras kalian membuahkan hasil bisa membedakan sel tumbuhan dengan sel hewan. Nah, refleksinya. Dapat perhatikan Bapak tulis di situ ada emoji ya. Ibu membagikan ini, kalian isi. Apakah belajar hari ini menyenangkan atau membosankan? Pilih gambar. Isi emojinya ya, gambarkan. Maka belajar hari ini menyenangkan atau membosankan? Pilih emoji di sana, gambarkan. Nanti kita tempel. Gampang. Iya, Gampang. iya kalau menyenangkan gambar emoji menyenangkan. Mana yang warnanya? Isi. Gambar. Menyenangkan belajar hari ini atau membosankan? Pilih gambar yang menyenangkan mana yang membosankan. Gambar emojinya ya. Nah, buat terus waktunya. Iya, emojinya. Boleh. Boleh. Tempelkan di sini.
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Halimatus Sadiah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Dewantara Kabupaten Aceh Utara di percakapan pasca observasi. Saya masih ditemani oleh Ibu Malina sebagai guru yang telah diobservasi pada proses observasi akademik, dan saya ditemani oleh Ibu Mutiawati sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum Ibu Mutia. Assalamualaikum Ibu Malina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Baik Ibu, di sini di percakapan pasca observasi ini saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk yang pertanyaan pertama Bu ya, bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah melakukan proses observasi kelas yang sudah berlangsung Bu? Iya, karena saya belum terbiasa, mungkin saya merasa tegang pada awalnya. Namun alhamdulillah sudah berjalan lancar. Alhamdulillah Bu ya, proses kegiatannya berjalan dengan lancar. Bisa Ibu ceritakan kembali Bu area pengembangan yang berkaitan yang sudah Ibu lakukan dalam kelas, ataupun langkah-langkah atau tahapan-tahapan belajar apa yang sudah Ibu lakukan dalam kelas Bu? Baik. Mungkin tahapan yang saya lakukan dengan membuat perangkat Bu, perangkat pelajaran, kemudian untuk area pengembangan, mungkin dari saya dari area pengetahuan dan keterampilan yang pertama. Kalau dari pengetahuan melalui tes tertulis berupa respon atau tugas yang diberikan dan penilaian harian selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, dari segi keterampilan melakukan pengamatan dan melengkapi data hasil pengamatan melalui mikroskopis sel hewan dan tumbuhan begitu. Ya, berarti di sini Ibu area pengembangan yang Ibu lakukan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Menurut Ibu, untuk area pengembangan sejauh mana yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil diterapkan di dalam kelas atau Ibu lakukan dalam kelas atau belum? Menurut saya, alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar, namun memang masih ada kekurangan Bu. Oh, baik, di sini berarti sudah Ibu lakukan dengan baik, sudah dilakukan dengan lancar Bu ya. Ya. Meskipun masih ada kekurangan Bu. Nah, apa saja kekurangan ataupun mungkin Bu kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran dalam kelas Bu? Kekurangannya atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga Bu. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif begitu. Oh, berarti kurang aktif Bu ya. Jadi di sini ada beberapa siswa yang tidak terlibat dalam diskusi misalnya Bu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka tidak aktif atau tidak mau terlibat dalam diskusi? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak tiap kelompoknya. Di sini saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak misalnya. Saya membagikan kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditory, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan mereka. Saya berikan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di dalam kelas harus seperti apa. Ya, berarti di sini Bu ya, itu pembelajaran Ibu ke depan Bu ya. Iya. Rencana Ibu sampaikan tadi itu akan Ibu lakukan di pembelajaran yang ke depannya. Nanti Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar mereka masing-masing Bu ya. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, ada yang menggunakan gaya belajar auditory, dan ada yang menggunakan gaya belajar kinestetik Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi dapat terrealisasikan dan dapat Ibu dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depan Bu ya. Nanti saya tunggu Bu cita-cita Ibu selanjutnya, apakah rencana Ibu bisa terrealisasikan atau tidak Bu ya. Kira-kira ini Bu, kapan Ibu akan melakukan perubahan seperti yang Ibu sampaikan tadi?
Mungkin untuk waktu tepatnya belum bisa saya tentukan, tapi insya Allah akan secepatnya saya lakukan. Berarti akan dilakukan secepatnya Bu ya. Atau mungkin Bu bisa melakukannya di minggu depan Bu ya. Bisa Insyaallah. ya. Berarti Ibu akan melakukan seperti perubahan akan Ibu lakukan seperti rencana Ibu lakukan nanti. Ya Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa Ibu rencanakan nanti bisa dapat direalisasikan, bisa memberikan perubahan yang lebih baik lagi ya. Ya baik, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Mutiawati untuk memberikan umpan balik atau tanggapan-tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi atau observasi kelas. Baik, terima kasih Bu Halimah, terima kasih Ibu Marina atas kesempatannya dan atas partisipasinya hari ini dalam kegiatan pendampingan individu terutama di pasca observasi ya. Yang saya perhatikan tadi Bu Halimah sudah melakukan dengan baik pasca observasi ini dan sudah sesuai dengan kriteria ya, dan itu sudah bagus. Namun sedikit saya bisa melihat tadi ada hal mungkin yang tertinggal ya sedikit ya, tapi itu tidak masalah ya, selebihnya itu sudah bagus ya, sudah sangat baik. Yang pertama tadi Bu Halimah sudah menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar, jadi indikatornya apa, kemudian area pengembangan yang ingin dilakukan itu juga sudah ditanyakan. Artinya pasca ini memang berkaitan dengan pra, kemudian juga berkaitan juga dengan observasi yang sudah dilakukan. Nah tadi itu kemudian juga berkaitan juga dengan observasi yang sudah dilakukan. Nah tadi itu sudah masuk ya, itu sudah menanyakan. Kemudian yang tadi yang mungkin masih belum begitu nampak bahwa Bu Halimah tadi mungkin tertinggal pada saat menyampaikan pada saat observasi tentunya ada catatan-catatan tersendiri yang dibuat. Misalnya Ibu sedang mengajar dan Ibu observasi, di situ ada hal catatan khusus, entahkah itu yang kelebihan yang dimunculkan, misalnya Bu Maulid sudah melakukan hal yang baik dengan melakukan ini di kelas, itu sudah sangat bagus, itu dilanjutkan lagi. Kemudian mungkin ada catatan yang kurang, mungkin ada hal yang Bu Halimah temukan pada saat observasi, misalnya pada saat pembelajaran tadi kan Ibu ada kendala pada saat mengatur anak yang ini, jadi Ibu misalnya itu bisa mencatatkan, menemukan. Nah, pada saat mencatat misalnya pada saat pembelajaran ada anak yang berbuat melanggar disiplin misalnya, Ibu bisa catat tadi saya ada melihat satu kelompok atau satu anak yang melanggar disiplin, mungkin Ibu bisa lakukan tindakan pada saat itu ke anak untuk mengarahkan kepada apa nak kesepakatan kelas kita hari ini. Nah kesepakatan kita hari ini misalnya ketika ada orang presentasi, ada orang berbicara, maka kita mendengar, kita arahkan kembali kepada kesepakatan kelas. Nah mungkin catatan-catatan kecil yang kita temukan pada saat observasi itu juga disampaikan pada saat pra observasi, baik itu kelebihannya maupun kekurangannya. Kelebihannya kita lakukan supaya itu bisa diteruskan dan dikembangkan, kekurangannya supaya kita lanjut nanti itu bisa diperbaiki dan disempurnakan lagi. Nah kemudian yang terakhir saya juga sudah melihat bagus ya tadi Bu Halimah sudah menanyakan untuk kedepannya apalagi yang ingin dikembangkan, rencana apa yang akan dilakukan terhadap proses pembelajaran ini, karena tadi Ibu sudah menemukan sendiri kekurangannya. Nah kekurangannya sudah ditemukan sendiri, itu artinya sudah bagus. Bu Halimah sudah melakukan coaching dengan benar. Kenapa? Karena yang di coaching itu dia mencari sendiri, dia tahu sendiri apa kekurangannya, kemudian dia juga bisa menemukan sendiri solusi seperti apa yang akan dilakukan untuk peserta didik kita. Nah baik Bu, itu saja dari saya. Keseluruhannya sudah baik, sudah bagus, termasuk Ibu juga sudah baik dan sudah bagus. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini bisa bermanfaat bagi peserta didik kita dalam kita melakukan pembelajaran ke depannya. Nah, terima kasih untuk partisipasinya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan-umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan percakapan pasca observasi kita hari ini. Baiklah,
Demikianlah akhirnya rangkaian kegiatan observasi akademik sudah selesai. Dimulai dengan kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mutiawati, kepada Ibu Malina yang telah berpartisipasi. Atas semuanya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.